المجلس المبارك نحن نستطيع أن نتعلم باللغة العربية والآن قبل نبدأ دراستنا هيا ندعو إلى الله الهدية الصالحة الفاتحة. آمين آمين. نعم قبل نبدأ دراستنا سأقول تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim wa antum bi khair kul am. Gimana nih teman-teman, lebaran ini mudik nggak? Mudik Ya. Yang rumahnya jauh pasti nggak mudik ya, kan ini apa, mematuhi peraturan dari pemerintah. Ya nggak usah sedih lah ya, karena di ana fi zamanil an nahnu nastati an nakum silaturahim biwasilati teknologi. كما عرفنا الآن نحن سنتعلم عن التكنولوجيا الإعلام والاتصال. Dengan teknologi kita sangat dimudahkan berkomunikasi. Tanpa mudik pun kita bisa bersilaturahim. Jadi silaturahim itu tidak hanya bertemu, tapi kita bisa menggunakan teknologi untuk menanyakan kabar. Karena yang terpenting untuk sekarang ini di masa pandemi adalah kesehatan kita. Benar? Benar. Ya, jadi kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah larangan mudik itu. Karena untuk menghambat penambahan virus corona seperti itu ya. Karena li'anna fi zamanil an at-teknologi la taqsiru bisawt faqat walakin nahnu nastati an nad'u ila ahlina fi kharijil bilad aw fi kharijil madinah nahnu nastati an nad'u bi video. نحن نستطيع أن نشاهد الوجه ثم نحن نستطيع أن نتكلم أن نتحدث وينظر أو يشاهد الوجه الفيديو كذلك. نعم صح؟ صح. يا أظن أنتم نحمل الجوال الذكي صح؟ صح. هل عندكم؟ Yes. نعم الآن كل الناس من الصغر ويمكن ماذا أجدة وجد. Masih ingat nomor 3 syarat kesuksesan? Masih. Apa? Pandai bergaul. Ya, dengan teknologi kita bisa bergaul dengan siapapun. Kita bisa berteman dengan orang luar, maksudnya orang luar negeri. Jadi kita bisa belajar bahasa mereka. Tapi asalkan kita harus tahu tata krama dalam berkomunikasi dan bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab bisa menghubungi saudara kita yang di luar negeri. Ya, kita mencari aja, mungkin bisa mencari dari Instagram orang yang berkebangsaan dari Mesir misalnya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Jadi kita melatih bahasa kita dengan berkomunikasi dengan orang luar. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi penggunaan teknologi itu tergantung pada diri kita sendiri. Seperti itu. Bagaimana kita memanage menggunakan teknologi itu, gitu ya. Ya, langsung saja kita lanjutkan materi kita pada hari ini masih dengan membahas teknologi al-i'lam wal ittisal. Seperti itu ya. Ya, tapi masih ingat THR yang saya berikan sebelum lebaran? Masih. Ya. Ya, tapi sebelum saya menagih THR kalian, teman-teman semua, saya akan memanggil nama kalian ya. Ini untuk ngecek kehadiran. Pertama, Saudari Bunga. Hadir. Naam. Suma Robiah. Hadir. Suma Iza. Hadir. Zaza. Hadir. Naam, alhamdulillah. Naam, qabla nastamir. Naam, sa'as'al ilaikun 'anil mufradat qad nata'allamna fi usbu'il madi. Naam, al-awwal ma ma'na mus? Faradun. Mus? Faradun. Kalau follow? Mutaba'ah. Karin baratun ura? Mutaba'ah. Naam, kalau ini layar? Hasub. Ya, Karin baratun ura? Syashatul hasub. Naam, syashatul hasub. So, خلاص
kalian yaitu menghafal tasrif fi'il mudhari'. Nah, al-an sa'as'al. Nah, jika saya berbicara, saya berkomunikasi. Attasilu. Ana attasilu. Ana attasilu. Nahnu. Nattasilu. Nahnu. Nattasilu. Kalau huwa. Yattasilu. Huwa. Yattasilu. Anti. Tattasilina. 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 Anti. Tattasilina. نعم أننا قد حفظنا والآن هيا نستمع دراستنا. من سيسأل؟ Ana. نعم تفضل يا أختي. Jadi bu guru saya kan pernah diberitahu oleh bu guru kalau domir dan fiil itu harus sama atau harus sejalan. Jadi di sini saya pernah menemukan kata yaitu yadhabu muslimuna. Itu kenapa dia tidak sesuai domir dan fiilnya, Bu? Ya. Ada yang tahu? Lah. Ya, saya akan jelaskan ya. Baik teman-teman, apakah teman-teman masih ingat dalam bahasa Arab ada berapa jumlah? 2. Ya. Jumlah apa? Filia dan ismiyah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, pada kalimat yang pertama yaitu merupakan jumlah fi'liyah. Jika dalam jumlah fi'liyah untuk kata kerjanya atau fi'ilnya itu bentuk satu. Akan tetapi untuk jumlah ismiyah ini kan mubtada, ini khobarnya ya. Untuk khobarnya ini harus mengikuti fa'ilnya. Jika ini mubtadanya itu bentuk 3, maka fi'ilnya juga harus bentuk 3. Namun kalau jumlah fi'liyah itu menggunakan bentuk yang ke-1 seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi memang ada perbedaan. Paham? Paham. Teman-teman, mari kita melanjutkan materi pada hari ini mengenai An-Nas Al-Burhani. Ma makna An-Nas Al-Burhani? Teks eksposisi. Nah, sahih. Sofik Lana. Saya menjelaskan mengenai teks eksposisi atau An-Nas Al-Burhani. Kemudian saya akan memberikan tugas kepada kalian mengenai teks eksposisi. Kemudian untuk masing-masing kelompok nanti menukarkan ini hasil karyanya, kemudian dievaluasi dan diberikan penilaian. Jadi kalian teman-teman ini bertugas juga mengevaluasi pekerjaan kelompok lain dan memberikan nilai. Seperti itu ya. Dapat dipahami? Ya. Sebelum saya menjelaskan, saya mau tanya. Man ya'rif mafhumul An-Nas Al-Burhan? Teks yang berisi tentang argumen penulis. Ya, Sofik lah. Apa sih fungsi teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berfungsi untuk meyakinkan pembaca dengan argumen-argumen yang kuat atau mengajak pembaca untuk melakukan suatu hal. Itu teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Pahim tun? Pahimna. Argentin tun? Argentina. Kemudian struktur teks eksposisi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab sama. Ada 3 struktur, yaitu yang pertama al-qadiyah atau dalam bahasa Indonesia disebut tesis. Yang kedua adalah al-hujjah atau argumen. Yang ketiga yaitu at-ta'kid atau penguat atau dalam bahasa Inggris disebut reiteration. Kemudian untuk al-qadiyah atau tesis ini merupakan pernyataan atau statement penulis mengenai gagasan atau topik yang dibahas dalam An-Nas Al-Burhani atau teks eksposisi tersebut. Kemudian al-hujjah, ma makna al-hujjah? Ma ya'rif? Ana. Ma makna al-hujjah? Argumen.
Ya. Sofiklah. Ya. Al-hujjah yaitu argumen atau pendapat yang biasanya berisi mengenai hasil penelitian atau data yang akurat mengenai gagasan yang dibahas atau referensi yang bisa mendukung dari statement penulis tersebut yang ada dalam tesis. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan at-ta'kid. Ta'kid adalah setelah dijelaskan beberapa pendapat atau data dalam argumen atau al-hujjah, dikuatkan kembali mengenai statement yang awal. Jadi at-ta'kid itu fungsinya untuk menguat argumen yang disampaikan atau statement yang disampaikan seperti itu mengenai gagasan tersebut. Ya, jadi yang ditekankan dalam tes eksposisi yaitu tujuannya untuk mengajak pembaca atau mempengaruhi pikiran pembaca untuk mengenai gagasan teks tersebut. Seperti itu ya. Fahimtun? Fahimna. Naam. Man saya yas'al? Nggak ada bu. Alhamdulillah paham. Lanjut ya. Saya akan memberikan contoh teks eksposisi. Ya, ini pertama yaitu al-qadiyah. Contohnya fi ra'i annal jawal yusa'iduna 'alal ittisal bi ahli wal asdiqa. Ya, paham? Paham. Ya, pendapatku bahwasannya ponsel membantu kita untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman seperti itu. Kemudian dikuatkan dari al-hujjah. Al-hujjah yang pertama yaitu pendapat yang pertama li annal jawal ad-daki yatamayyazu bil adid minal mumayyizat. Ya. Man yafham hadhil kalimah? Ana. Karena smartphone memiliki banyak keunggulan. Ya, Sofiklah. Ya, baik. Pada al-hujjah pertama yaitu menyantumkan pendapat bahwasanya smartphone itu memiliki banyak keunggulan dan dilanjutkan dengan pendapat-pendapat lain. Di sini ada 4 pendapat. Ya, untuk menyingkat waktu, kemudian at-ta'kid. At-ta'kid yaitu apa tadi, teman-teman? Penguatan. Ya, at-ta'kid yaitu penguatan. Nah, di sini lidzalikal jawad yusa'iduna katsiran fil hayatina bi syartin anna nastahdimuhu al hasabi ma nahtaju. Ada yang paham hadhil kalimat? Man yafham? Saya bu. Ya. Karena HP banyak membantu dalam kehidupan kita dengan syarat penggunaannya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Sofiklah. Yeay. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Ya, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Mbak Iza dengan Mbak Bunga, kemudian Mbak Zaza dengan Mbak Robiah. Silahkan kalian membuat teks eksposisi. Saya berikan waktu 20 menit ya. Kemudian nanti hasil tes eksposisi kalian ditukar masing-masing kelompok, kemudian mengevaluasi hasil teks kalian ya, teks eksposisi, dan memberi nilai. Jadi kali ini, pada pertemuan kali ini bukan saya yang memberi nilai, tetapi ini teman-teman semua ya yang memberikan nilai kepada kelompok lainnya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Bisa bu. Ya. Silahkan membuat. Nanti jika ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Apabila tidak tahu mufradatnya apa gitu ya, bisa dipahami ya? Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ada kesulitan baru ya? Tidak bu, aman banget. Oh, siap. Oh iya, ini lembar penilaiannya untuk menilai kelompok gitu ya. Oke. Teman-teman, al-waqt qad indaha. Silahkan tukarkan hasil tes eksposisi kalian. Ya, silahkan dikoreksi. Saya beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Ya. Lebih cepat lebih baik ya. Oke. Cukup ya untuk waktu evaluasi. Silahkan untuk kelompok Mbak Zaza dulu mempresentasikan hasil evaluasi dan memberikan penilaian untuk kelompok Mbak Iza. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Di sini saya mengevaluasi dari kelompok Mbak Iza sama Mbak Bunga. Jadi keseluruhannya dari segi struktur udah bagus. Itu udah terdapat tesis, argumentasi sama penguatannya. Tapi di sini saya menemukan satu kesalahan di kalimat ini. Kan li anal jawala azaki yang Mbak Iza dan Mbak Bunga tulis itu adalah yusahilu. Tapi yang benar itu yusahilu. Ya, benar. Yang benar yaitu yusahilu. Bisa diterima ya Mbak Iza? Iya, Bu.
dan kewalimah. Somiklah. Nah, kemudian tadi yang kalimat salah tadi apa Mbak? Yusahilo ya, Yusahilo. Sekarang Mbak Robiah tolong di tasrif ya. Tadi kan kita kemarin minggu lalu kita belajar mengenai tasrif fi'il mudhari. Sekarang silakan Mbak Robiah. Yusahilu, yusahilani, yusahiluna, tusahilu, tusahilani, yusahilna, tusahilu, tusahilani, tusahiluna, tusahilina, tusahilani, tusahilna, usahilu, nusahilu. Baiklah. Yeay. Baik, untuk masing-masing kelompok sudah mengevaluasi dan memberikan penilaian ya. Untuk itu saya akan akhiri pertemuan pada hari ini. Untuk kalian tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa menaati protokol kesehatan. Kemana-mana harus pakai masker dan sediakan hand sanitizer gitu ya. Iya Bu. Ya. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, saya akan membekali kalian ya tugas lagi. Silakan mempelajari bab 6 yaitu Al-Adyanu fi Indonesia, dan silakan baca-baca sedikit materi tentang jumlah. Tadi kan sudah saya singgung ya, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Silakan dibaca-baca. Jangan lupa menjaga kesehatan, jaga imun dan jaga iman. Saya akhiri. Mari kita menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.